dakwah tugas terbaik. Dakwah adalah tugas yang terbaik. Dakwah atau mengajak orang lain untuk mengikuti jalan hidup yang diridhoi Allah agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah kegiatan yang mulia, kegiatan yang dipuji oleh Allah sebagai ucapan atau kegiatan yang paling baik. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang ngajak menuju kepada Allah dan orang itu beramal soleh, berperilaku baik, dan dia pun mengakui bahwa aku sungguh termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Di sini disebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak orang lain menuju kepada Allah. Penafsiran dari ayat ini bisa kita tafsirkan sebagaimana yang akan kita bahas pagi ini, yaitu orang yang mengajak-ajak orang lain, ayo kita berbakti kepada Allah, ayo kita sholat, ayo kita mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Nah, itu kan mengajak-ajak menuju kepada Allah. Tapi ada yang menafsirkan ini kaitannya dengan azan. Jadi siapa yang lebih baik daripada orang yang azan? Orang azan itu kan mengajak, mengabdi kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Mari kita tegakkan salat. Diulang lagi, hayya 'alas shalah. Dan saya cenderung menganggap dua-duanya benar. Ya. Karena azan itu yang mengajak untuk menuju kepada Allah, berdakwah itu juga mengajak. Dan kata yang dipakai di sini da'a, da'a itu artinya memanggil. Ya. Azan memanggil. Terus dakwah itu akar katanya sama dengan da'a. Da'a yad'u dakwah. Ya. Jadi saya cenderung menganggap dua pendapat itu sama-sama benar. Maka ketika azan itu ya orang itu sedang melakukan kegiatan yang paling baik, dan ketika kita berdakwah maka kita juga sedang melakukan kegiatan yang terbaik. Misalnya ya, ada seorang muadzin. Ini kebetulan adanya di Bumi Ayu sana. Muadzin itu tidak pernah mau diganti. Jadi dia berusaha setiap saat selalu ada di masjid untuk mengumandangkan azan. Sampai sudah tua sekali, suaranya itu sudah sampai Masya Allah, orang yang mendengar itu khawatir suaranya putus di jalan. Tapi diganti tidak mau. Karena dia ingin mati dalam keadaan memanggil-manggil orang untuk sholat. Itu, jadi begitu dia meyakini begitu. Nah, mudah-mudahan kita yang kebetulan tidak menjadi muadzin itu kan juga diperlukan suara yang bagus, yang kuat, yang bisa lagunya enak didengar. Itu membutuhkan bakat. Nah, kita yang terutama yang sudah mempelajari tentang agama Islam, ya, kita ini kan minimum seminggu sekali kita ketemu membahas tentang keimanan, minimum. Tapi kan di antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu kan mungkin habis ini nanti ada mengikuti pengajian lain lagi, besok mengikuti pengajian lain lagi, sehingga insya Allah ilmu yang diperoleh itu sudah cukup banyak. Maka ketika ilmu yang kita peroleh sudah cukup banyak, kita mestinya terpanggil untuk berdakwah. Ya. Orang yang berdakwah itu berkedudukan mulia karena dia melanjutkan tugas utama para nabi.
Para nabi itu tugasnya berdakwah. Mereka diutus oleh Allah untuk mengajak umat mereka, mengajak untuk mengabdi hanya kepada Allah saja, dan tidak memperlakukan siapapun selain Allah sebagai Tuhan. Jadi mengajak beriman kepada Allah, mengesahkannya, tidak menyekutukannya. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus di setiap umat. Kami utus seorang utusan, pesannya adalah mengabdilah kalian kepada Allah. U'budullah. Artinya abadah ya'budu, mengabdi. Kalau kita artikan ibadah, memang mengabdi itu bahasa Arabnya ibadah. Tapi ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ibadah dalam bahasa Indonesia itu artinya sudah menjadi sempit, yaitu kegiatan-kegiatan ritual yang kita lakukan kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Jadi wa'budullah itu artinya lebih luas, yaitu mengabdilah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut itu apapun yang membelokkan kita dari mengabdi kepada Allah. Kalau misalnya ada orang Muslim, dia mengabdi kepada Allah, kemudian suatu saat bisnisnya laris sekali, sehingga dia terlalu sibuk dengan bisnis, lupa sholatnya. Nah, dagang yang membuat lupa itu, dagangnya itu sudah berubah menjadi taghut. Oleh karena itu seringkali taghut diartikan setan. Setan itu sifat siapapun yang membelokkan kita dari Allah ke yang lain, itu setan. Setan itu bukan nama seseorang, tapi sifat seseorang. Iblis itu setan karena kelakuannya semacam itu. Nah, kalau dagangan, bisnis itu membuat kita lupa, maka dagangan itu berubah menjadi taghut. Oleh karena itu, kita mesti mengendalikan diri. Ya. Kita bisa mengendalikan diri. Aku berdagang untuk mencari penghasilanku ini untuk memenuhi kewajiban yang aku harus lakukan, yaitu aku diwajibkan oleh Allah memberi nafkah kepada istri dan anak. Aku tidak bisa memberi nafkah kalau aku tidak berbisnis. Maka bisnisnya itu bagian dari pelaksanaan kewajiban memberi nafkah, bagian dari kewajiban yang ditugaskan oleh Allah. Maka bekerjanya itu menjadi ibadah. Ya, itu masih tataran u'budullah, ya, mengabdilah kepada Allah, masih tataran itu. Tapi kalau kemudian orang menjadi lengah sampai dia tidak sholat, nah dia berubah. Dagang tadi yang asalnya merupakan bagian dari mengabdi kepada Allah menjadi yang membelokkan, menjauh dari Allah. Dia berubah menjadi taghut. Nah, jadi kita dianjurkan oleh Allah untuk mengikuti para nabi itu. Nabi diutus untuk mengajak-ajak itu, ya. Karena kita berdakwah, mengajak orang lain mengabdi kepada Allah itu, maka kita ini perlu menekankan bahwa pengabdian itu harus dipraktekkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita berdakwah kepada Allah itu namanya mengabdi kepada Allah itu ya harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mempraktekkan itu gimana? Wujudnya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka isi dakwah itu mengandung anjuran atau perintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik atau ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah, dan mencegah atau melarang pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Jadi isi dakwah itu. Karena namanya mengabdi kepada Allah itu ya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka kalau dakwah
Ya, kita ngajak-ngajak orang, ayo melaksanakan kewajiban yang ditugaskan oleh Allah pada kita dan kita tinggalkan. Jadi, nah bisa dua-duanya sekaligus kita sampaikan, bisa salah satu. Ayo sholat, nah, itu sudah dakwah. Terus kalau ada orang mau minum minuman keras, jangan, itu haram. Nah itu juga dakwah. Jadi bisa sisi amar ma'ruf, bisa sisi nahi mungkar. Jika suatu masyarakat itu bersedia saling berdakwah, saling ya, karena kita itu kadang-kadang yang satu mengerti, yang lain tidak ngerti, atau yang satu ingat, yang lain tidak ingat. Jadi mesti kita saling mengingatkan. Jika suatu masyarakat itu bersedia saling berdakwah, dalam arti bersedia saling menganjurkan pada kebaikan dan saling mencegah kejahatan, maka mereka akan menjadi masyarakat yang terbaik. Mereka dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia. Kenapa terbaik? Karena kalian itu menganjurkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Kebaikan itu istilahnya kok ma'ruf. Keburukan kok istilahnya mungkar. Kenapa? Ma'ruf itu kan dari kata arafa ya'rifu, mengetahui. Perbuatan baik kok disebut al-ma'ruf, sesuatu yang diketahui. Apa hubungannya diketahui dan kebaikan? Begini, akal kita ini mulai dari lahir itu sudah ditanamkan oleh Allah pemahaman yang tidak terurai. Tetapi pikiran kita itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kecuali kalau diracuni oleh orang-orang yang dewasa, nanti berubah. Yang buruk bisa dianggap menjadi baik. Tapi ketika lahir, kita tuh mempunyai bawaan yang semacam itu. Buktinya apa? Meskipun kita sudah dewasa, kalau kita melihat ada orang menyiksa orang lain, padahal orang lain yang disiksa itu tidak berbuat salah, tiba-tiba dipukul, kita tuh loh kok begitu sih orang itu. Nah, itu pikiran kita tidak menganggap itu kebaikan. Karena itu kita itu lalu kenapa begitu? Itu kan nggak baik. Itu berarti pikiran kita mengingkari itu. Maka perbuatan buruk disebut mungkar. Tapi kalau kita melihat ada seseorang memberi bantuan, ada orang lapar, kemudian orang itu memberi makanan, sehingga orang yang lapar tadi menjadi punya tenaga lagi gitu untuk bekerja. Nah, kita akan menganggap bahwa itu baik itu, menolong orang lain. Nah, perbuatan yang diakui bahwa itu kebaikan maka disebut ma'ruf. Jadi ma'ruf itu sebenarnya understood, sesuatu yang difahami sebagai kebaikan. Mungkar sesuatu yang diingkari, yang ditolak oleh pikiran kita. Jadi kita sudah mempunyai bawaan anggapan yang semacam itu. Nah, orang yang dipuji oleh Allah adalah masyarakat yang mau saling menegur, saling menganjurkan kebaikan dan saling melarang keburukan. Nah, dakwah dalam arti semacam itu sangat relevan dan sangat penting pada saat ini. Penting. Makanya saya ambil judul ini, dakwah itu sebagai tugas yang terbaik. Karena dakwah itu sangat relevan pada saat ini, mengingat bahwa kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara kemasyarakatan, cenderung jauh dari pengabdian kepada Allah. Kita ambil contoh. Sekarang ini makin banyak orang yang tidak peduli dengan kehalalan rizki yang dicari. Buktinya apa? Buktinya tuh makin marak tuh korupsi. Korupsi makin marak. Dulu katanya ada korupsi, tapi korupsi terkonsentrasi orang-orang tertentu. Tapi sekarang ini hampir setiap orang atau setiap pejabat itu pada
berusaha korupsi. Bukan hanya pejabat ya, bukan hanya pejabat. Tukang-tukang aja tuh, tukang bangunan itu juga berusaha untuk korupsi. Jadi kalau saya bilang pejabat kok sepertinya saya tidak suka sama pejabat. Enggak, ini marak sekali. Kemudian juga penipuan. Penipuan itu makin hari itu makin bervariasi. Sehingga orang yang tidak ngeh ini karena belum pernah terjadi dianggap beneran, ternyata tertipu. Terus juga marak sekali pemerasan, terutama oleh orang yang merasa diberi tugas pelayanan masyarakat. Lalu masyarakat yang seharusnya dapat izin tanpa bayar diperas untuk bayar, atau bayarannya mestinya hanya sedikit dipungut banyak. Nah itu kan pemerasan. Pemalakan. Nah, pemalakan ini kita lihat di jalan-jalan itu banyak. Dan perjudian. Itu semua menunjukkan bahwa makin banyak orang yang tidak peduli untuk memperoleh rezeki yang halal, tapi mereka mau dengan yang haram. Nah, padahal konsumsi rezeki yang haram itu bisa menghalangi diterimanya amal ibadah dan bahkan makin menjauhkan orang itu dari Allah. Jadi dalilnya ada satu hadis, Rasulullah bercerita ada orang yang suka berkelana dan dimanapun dia berada dia selalu beribadah, selalu sholat. Kemudian dia mohon kepada Allah, berdoa, minta ini, minta itu. Ya Rob, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi Rasulullah mengatakan, bagaimana Allah akan mengabulkan permintaan orang itu? Pakaian yang dia pakai haram, makan yang dia makan itu haram, tempat yang dia tinggal juga haram. Nah, ini kan ya orang, terutama orang yang memang suka korupsi, korupsinya dipakai untuk membeli rumah beberapa atau membeli gedung, terus setiap bulan ada uang sewa dari rumah atau bangunan itu, nah, dimakan, dipakai untuk membeli baju, untuk membeli kendaraan, jadi semuanya haram. Bagaimana Allah mau menerima ibadahnya orang itu? Contoh lagi, bahwa dakwah itu relevan. Karena minat mempelajari agama saat ini tuh sangat rendah. Dengan bukti bahwa anak-anak dan para remaja kita itu lebih tertarik pada bidang studi yang menurut mereka lebih memudahkan mereka memperoleh pekerjaan yang menawarkan banyak penghasilan atau banyak uang. Jadi akibatnya jurusan-jurusan engineering itu laris sekali, tapi jurusan hadis, Quran atau bahasa Arab itu tidak laku, karena anak-anak kita lebih cenderung berminat jurusan yang bisa lebih mudah dapat uang. Akibatnya banyak di antara kita yang tidak mengerti ajaran-ajaran agama, tidak mengerti bagaimana cara melaksanakan ibadah dengan benar, cara sholat saja tidak tahu, dan bahkan tidak menyadari salah langkah yang dia lakukan dalam kehidupan. Karena apa? Ya memang karena tidak tahu. Nah, karena fakta ini maka perlu kita berdakwah. Karena kelompok yang ini itu tidak harus berarti kelompok yang buruk, karena mereka itu terbawa oleh situasi sehingga lengah tidak belajar agama. Dan seringkali mereka setelah dewasa atau setelah tua menyadari bahwa loh, aku ini kurang mempelajari agama, dan dia sudah tidak butuh lagi mencari penghasilan duit. Lalu dia menyempatkan diri untuk mempelajari agama. Nah, orang-orang semacam ini harus ada yang membimbing. Kalau nggak ada yang membimbing, kasihan. Nah, membimbing mereka itu juga dakwah. Lagi, bahwa dakwah itu relevan saat ini. Karena sempitnya pemahaman agama yang sering menyebabkan masyarakat muslimin sendiri itu cenderung fanatik dalam pandangan hidup. Jadi yang dipelajari satu sektor saja, kemudian dia fanatik bahwa seolah-olah itu yang benar.
sehingga mereka mudah terpecah belah dengan bukti tingginya persatuan, permusuhan antara kelompok orang Islam. Dia akan orang organisasi itu, dia akan orang partai itu. Jadi karena perbedaan aliran mazhab, karena perbedaan pandangan politik, dan karena perbedaan tradisi, itu bisa menyebabkan orang-orang Islam itu terpecah belah. Ini kan kasihan. Maka perlu dikasih pemahaman tentang Islam yang inklusif, yang inklusif, yang tidak eksklusif. Banyak orang belajar itu eksklusif. Aku kalau maunya belajar dari guru ini, guru lain nggak mau. Akhirnya dia hanya mengetahui ilmu yang dianut oleh guru itu saja. Apalagi kalau gurunya itu menganggap yang paling benar ini, yang lain salah. Akibatnya gurunya itu sempit pandangan, muridnya juga sempit pandangan. Nah, ini bisa menyebabkan perpecahan di antara orang Islam. Nah, itu perlu kita dakwah. Menyadari keadaan semacam itu di dalam masyarakat, kita diharapkan merasa terpanggil. Yang punya ilmu deh, ilmunya tidak harus banyak. Kita harus merasa terpanggil untuk berdakwah di lingkungan masing-masing. Di lingkungan RT-nya, di lingkungan keluarganya, di lingkungan organisasinya, di lingkungan perusahaannya dan sebagainya. Itu di situ mestinya kita masing-masing terpanggil untuk berdakwah, tentu sebatas pengetahuannya sendiri. Jangan melampaui batas pengetahuannya. Allah menganjurkannya, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Mohon maaf, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian itu umat yang mengajak-ajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menganjurkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang keburukan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau merasa terpanggil dan kita lakukan, kita termasuk orang yang beruntung. Benefitnya banyak, nanti kita bahas bahwa keuntungan orang berdakwah itu banyak sekali. Untuk lingkungan kecil, misalnya dalam keluarga inti, kita tuh harus merasa terpanggil di dalam keluarga inti. Dan hukumnya itu wajib ain. Artinya setiap individu harus melakukan dakwah di lingkungan keluarga. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kewajiban yang kalau dilaksanakan oleh sebagian dari anggota masyarakat itu udah cukup. Tapi kalau fardu ain, itu setiap orang harus melakukannya itu. Nah, di keluarga kecil itu masing-masing mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Dengan tujuan apa? Menyelamatkan atau menjaga keselamatan semua anggota keluarga agar tidak ada di antara mereka yang kelak akan masuk ke neraka. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dimulai dari dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu. Naron dari api neraka. Jadi jangan sampai ada anggota keluarga kita yang melakukan suatu perbuatan, yang perbuatan itu menyebabkan orang tersebut masuk ke neraka. Jangan. Karena apa? Neraka itu sengsara. Waquduhan nas wal hijarah, yang manusia dan batu-batu itu menjadi bahan bakar. Ya karena apinya begitu besar, maka kalau ada orang di situ, orangnya pun juga ikut terbakar. Sehingga dia seolah-olah menjadi bahan bakar. Alaiha malaikatun ghiladun syidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang taat kepada perintah Allah. Nah, kalau diperintah oleh Allah, dibelenggu orang itu. Terus kemudian dia suka menyimpan harta, tidak mau bersedekah, setrikakan itu hartanya. Nah, itu para malaikat akan melaksanakannya. Itu kita hindari. Dari ayat tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa agar dakwah kita itu bermanfaat dan efektif, kita mesti mulai dengan diri sendiri. Tadi kan qu anfusakum,
mulailah dengan dirimu sendiri untuk melaksanakan kebaikan yang kita anjurkan kepada orang lain, dan kita sendiri meninggalkan apa yang oleh Allah dilarang. Dosa besar, Allah menyebutnya dosa besar. Orang yang mau menganjurkan orang lain tapi tidak jalani, atau orang yang melarang orang lain melakukan sesuatu, dia sendiri melanggar. Nah, itu dosanya besar. Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya? Dosa besar menurut Allah kalau kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Misalnya menganjurkan orang, ayo sholat, tapi dia sendiri tidak sholat. Atau jangan juga berjudi, tapi dia sendiri berjudi. Nah, itu perilaku yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan, itu menyebabkan dosa. Dan jangan sampai kita ini menganjurkan orang lain melakukan kebaikan, tapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Dan jangan sampai kita ini melarang orang lain melakukan sesuatu kejahatan, tapi kita sendiri melakukannya. Ibaratnya, itu semacam orang itu memikirkan keselamatan orang lain, tapi melupakan keselamatan dirinya sendiri. Oh, menganjurkan orang sholat. Oh, jangan makan yang haram. Itu dia berusaha menyelamatkan orang lain, tapi ketika dia sendiri perilakunya bertentangan dengan itu, dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Ini kan seperti lilin ya. Lilin itu menerangi lingkungannya, tetapi atas pengorbanan dirinya sendiri. Enggak, orang Islam itu menyelamatkan orang lain dan juga menyelamatkan diri sendiri. Jadi perbuatan itu harus sesuai dengan ucapan. Ini Allah menegur, ayat berikutnya itu Allah menegur orang Yahudi pada saat itu. Ada beberapa orang Yahudi yang tinggal di Madinah, setelah melihat bahwa Nabi Muhammad itu hijrah di Madinah dan ajarannya itu baik, mereka tetap Yahudi, tetap mengikuti kebiasaan yang mereka lakukan, tapi mereka yang misalnya karena ada anaknya yang nikah dengan orang Madinah, orang asli Madinah, nah itu juga mereka menasihati, udah ikuti aja ajarannya Muhammad itu, dia ajarannya baik kok gitu. Tapi dia sendiri tidak mau. Lalu Allah menegur, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian itu menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Kamu tidak mau melakukan kebaikan itu, padahal kalian itu membaca kitab Taurat dalam hal ini. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Nah, jadi kalau kita menggunakan pikiran akal kita dengan baik, kita kalau menganjurkan orang lain, kita mulai dengan diri sendiri. Pertama, untuk menganjurkan kebaikan itu terutama di dalam keluarga sendiri. Nah, yang paling penting itu sholat. Jadi kita tuh mesti mengingatkan siapapun di antara keluarga kita yang belum sholat, kita ingatkan. Apakah suami kita, istri kita, anak kita, atau bahkan anak melihat bapaknya kok belum sholat atau tidak sholat, anak itu menegur. Si perintah Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Anjurkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan tekunilah, bersabarlah dalam mengerjakan ini. Jadi meskipun anak itu sudah dewasa, itu kita jangan menganggap bahwa dia kan sudah dewasa, tanggung jawabnya kan masing-masing. Udahlah, sholat atau enggak terserah dia. Dan dia sudah tahu, kalau dia nggak sholat berarti dia mau masuk neraka. Enggak, jangan. Meskipun dia sudah tua dan dia bertanggung jawab sendiri, tetap aja kita itu di dalam keluarga kecil ingatkan, ayo sholat. Bahkan jangankan orang anggota keluarga, kalau ada pembantu yang ikut membantu di rumah tangga itu, ya mesti majikannya mengingatkan, sholat dulu. Jangan lalu mentang-mentang dia rajin, suruh kerja ini kerja itu sampai
meninggalkan sholat, mesti kita ingetin, udah kamu berhenti dulu sholat gitu. Nah, itu anjurannya wastobir alaiha, tekunilah menganjurkan sholat itu. Jika semua anggota keluarga bisa saling peduli akan keselamatan yang lain dari ancaman neraka, maka mereka dijanjikan oleh Allah akan masuk surga dan diberi insentif tambahan berupa semua anggota keluarga dan anak-anak dan cucunya akan dikumpulkan jadi satu di surga. Nah, dikumpulkannya jadi satu di surga itu bukan lalu yang atas mengambil posisi tengah turun, yang bawah naik atau crop subsidi, bukan begitu, tetapi yang atas itu ngatral yang bawah. Jadi kalau kita misalnya sudah terlanjur tua nih, dulu kurang sempat belajar, terus cucu kita didik, kalau cucu kita ini menjadi lebih soleh dari kita, maka potensi dia di surga di level yang tinggi itu lebih besar. Nah, kalau cucu kita yang kita didik itu mempunyai posisi yang paling tinggi yang dicapai oleh keluarga kita, nanti semua anggota keluarga ditarik ke sana. Nah, jadi ada kesempatan untuk memperbaiki nasib kita di surga. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman dan diikuti keimanannya oleh anak cucu, maka kami istilah dalam hal ini Allah, kami akan mempertemukan mereka dan anak cucu mereka, dan mereka tidak dikurangi sedikit pun amal mereka. Jadi tidak ada yang dikurangi. Kalau cross subsidi silang itu ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Enggak, ini semuanya ditambah, ya, semuanya tidak ada yang dikurangi. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu nasibnya itu digantungkan pada apa yang dia lakukan. Nah, setelah dakwah di lingkungan keluarga inti, kita dianjurkan memperluas jangkauan dakwah yang lebih luas tapi terbatas, yaitu di lingkungan keluarga besar yang dekat hubungannya, keluarga besar yang dekat hubungannya. Seperti di tahap-tahap awal Nabi Muhammad menjadi utusan, lalu terus diperintah oleh Allah berdakwah di lingkungan kecil. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan saudara-saudaramu yang dekat. Jadi dengan begitu dia menghampiri paman-pamannya, saudara-saudaranya untuk mengikuti ajaran dari Allah. Kemudian ketika seseorang makin meningkat kapasitas keilmuannya, ilmunya tambah begitu, Allah menganjurkan orang yang semacam itu memperluas jangkauan dakwahnya ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Ini juga sekaligus berarti bahwa dakwah dalam lingkungan yang luas itu hukumnya fardu kifayah. Beda dengan dalam keluarga kecil. Kalau dalam keluarga kecil, dakwah itu fardu ain. Masing-masing orang harus berdakwah. Tapi kalau lingkup yang lebih luas, itu hukumnya fardu kifayah, asal sudah ada yang melaksanakannya dan sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat, maka yang lain tidak berdosa. Itu mereka harus memperluas dakwahnya sesuai dengan bertambahnya ilmu. Nah, itu kalau sudah tambah ilmu, belajar ilmunya tambah, kemudian terpanggil. Bisa juga begini, kita kirim anak kita atau kita sendiri yang berangkat ke pesantren atau ke universitas agama untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Terus nanti kalau sudah banyak ilmunya, lalu berdakwah. Tapi yang terjadi ini banyak juga yang setelah lulus S2, S3, terus ijazahnya dipakai untuk mencari pekerjaan. Akhirnya dakwahnya kurang. Gitu. Nah, mestinya dakwahnya jangan lupa. Nah, Allah menganjurkan kita itu mesti mengirim orang-orang untuk mempelajari agama. Maka keberadaan pesantren, keberadaan universitas Islam, madrasah itu sangat penting supaya
kita bisa mengirim orang-orang yang calon bedai. Allah memberikan gambaran anjurannya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Bukannya orang mukmin itu, bukanlah mereka itu diperintahkan untuk semuanya berangkat perang. Enggak. Mesti ada yang tidak berangkat perang. Ngapain? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaklah ada sekelompok dari masyarakat itu yang pergi untuk mempelajari agama, liyatafaqahu, supaya memahami fid-din, agama. Nanti kalau sudah pinter ilmu agama, kembali waliyundhiru qaumahum, untuk memberi peringatan kepada masyarakatnya, idza raja'u ilaihim, ketika kembali kepada mereka. Jadi kirim anak ke pesantren, tapi nanti suruh pulang untuk dakwah di daerahnya sendiri. La'allahum yahdharun, agar supaya masyarakat itu mau menjaga diri, menjaga perilakunya, supaya perilakunya itu soleh. Tentu seorang yang berdakwah harus menyadari akan keterbatasan dirinya dalam keilmuan. Nggak boleh lalu terus bedai itu lalu merasa sok pinter, nggak boleh. Masing-masing bedai harus bisa mengukur pengetahuanku sampai sejauh ini. Nah, dia dakwahnya harus tahu batas kau hanya di sini. Kalau ada pertanyaan yang melebihi kemampuannya, lebih baik dia bilang, aduh maaf, saya tidak bisa menjawab. Lebih baik begitu daripada menjawab ngawur. Nah, kalau menjawab ngawur itu biasanya dia gengsi, takut dibilang bodoh, takut dikatakan ilmunya cetek. Oh, itu malah berbahaya, ya. Dan jangan sampai dia membahas sesuatu yang di luar pengetahuannya, karena hal ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kesesatan orang banyak. Dan Rasulullah bersabda begini, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Kalau Allah akan mencabut ilmu dari masyarakat, itu tidak dengan cara ulama atau orang yang berilmu, ya, terus ilmunya diambil dari kepalanya, diambil dari hatinya. Jadi yang asalnya pinter lalu menjadi linglung. Bukan dengan begitu caranya. Tapi caranya dimatikan orang-orang alim. Ini kita lihat orang-orang alim ini yang baik-baik itu cepat cepat dipanggil oleh Allah. Ini tempo hari orang umurnya baru 40-an. Dia seorang keturunan Cina yang dia masuk Islam, dan dia itu Masya Allah dakwahnya luar biasa. Sampai ketika di Makkah dia melihat kuli-kuli yang bekerja di masjid untuk renovasi, itu banyak orang Cina. Terus dia berkenalan dengan mereka, lalu didatengin tempat camp mereka. Terus dia bagi-bagi makanan, tentu senang sekali. Terus ditanya, agamamu apa? Mereka enggak mengakui agama, karena mereka kan ateis gitu. Loh, kok bisa begitu? Kalian nggak bisa berada di masjid tapi tidak beragama Islam. Terus dikasih tahu macam-macam. Akhirnya dia menganjurkan semua orang sekamp itu membaca syahadat. Jadi dia mengislamkan tukang-tukang dari Cina, 100 lebih orang satu camp sekaligus membaca syahadat. Nah, tapi orang baik semacam itu umurnya tidak panjang, baru beberapa hari yang lalu dia sudah meninggal. Semoga Allah merahmatinya. Nah, Allah kalau mau mencabut ilmu itu tidak dengan cara mengambil ilmu dari orang, tapi orangnya dimatikan. Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari masyarakat dengan cara mematikan ulamanya. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak ada lagi seorang yang pintar. Nah, kalau nggak ada orang pintar, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mereka mengangkat pemimpin yang bodoh, atau mengangkat ustadz yang bodoh. Mereka bilang ustadz,
padahal ilmunya cetek, ilmunya sedikit. Nah, apalagi orang yang ilmunya sedikit itu kan biasanya sok pinter. Terus fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Karena ditanya dan dia jaga gengsi, dia menjawab tanpa ilmu. Yang terjadi lalu fadhallu wa dhallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Oleh karena itu, kalau kita berdakwah, kita nggak usah nunggu pinter banget. Udah, setahu kita. Kan Rasulullah menganjurkan balighu anni walau ayah, sampaikan kepada orang lain dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi pengetahuan kita satu ayat, ya udah satu ayat kita sampaikan. Kita punya ilmu dua ayat kita sampaikan. Sebatas itu. Jangan melampaui. Nah, itu kalau kita punya semangat semacam itu, maka insya Allah masyarakat kita ini makin baik, makin hari makin baik. Nah, bagi orang yang berdakwah, Allah menawarkan pahala yang besar. Ini keuntungan bagi yang berdakwah. Bagaimana bisa mendapatkan pahala yang besar? Iya, bahkan besarnya pahala itu bisa tak terhingga. Karena apa? Dia akan memperoleh pahala yang sama besarnya dengan pahala orang yang mengikuti ajakannya. Jadi kalau misalnya kita pergi pengajian nih, ayo kita ngaji, itu kan mengajak. Nah, ketika dia mau nuruti, dia dapat pahalanya mengaji, pahala yang sama persis diberikan kepada kita yang mengajak. Kita mengajak, ayo sholat. Terus orang itu mestinya malas sholat. Terus dengan kita ajak, dia sholat. Dia dapat pahala sholatnya, kita yang mengajak mendapat pahala yang sama besarnya itu untuk kita. Nah, kalau kita itu berdakwah kepada orang 100, kan berarti amalnya orang 100 itu yang jumlahnya sama, bukan amal mereka diberikan kepada kita. Tapi Allah memberi pahala yang sama besarnya itu kepada kita yang berdakwah. Jadi makin banyak orang yang mengikuti ajakan untuk melakukan kebaikan, makin banyak pula pahala baginya. Misalnya seorang berdakwah menasihati seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Misalnya ada anak yang sama orang tuanya durhaka, lalu terus berdakwah menasihatinya. Setelah dinasihati, dia berubah, lalu dia menghormati orang tuanya. Nah, dia dapat pahala yang anak itu, yang berdakwah, yang menganjurkan juga dapat pahala. Padahal berbakti pada orang tua itu pahalanya besar. Misalnya lagi, seorang berdakwah, dia akan memperoleh pahala yang besar jika dia menghentikan sekelompok orang yang suka menggunjing orang lain. Kalau ada teman-teman yang berkelompok itu sukanya menggunjingin orang lain, buruknya orang lain, terus diingatkan, jangan deh, kita menggunjing orang lain itu dosa. Allah mengumpamakan menggunjing orang lain itu seperti makan bangkainya teman sendiri gitu. Terus orang-orang berhenti melakukan dosa itu pahala. Nah, yang menganjurkan juga mendapatkan pahala yang serupa. Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama besarnya dengan orang yang memanfaatkan petunjuk yang baik tadi. Makin banyak orang yang mengikuti, maka makin banyak pahala. Enak, kita ini kan dulu banyak dosa, amal kita juga masih sedikit. Dengan kita berdakwah, maka sama dengan kita menugasi orang lain untuk berbuat baik, kemudian kita dapat aliran pahala. Jadi dengan begitu efisien kita, yang kita lakukan sedikit tetapi hasilnya banyak sekali. Lebih besar lagi itu para pendakwah yang jika dia berhasil mengajak orang kafir untuk beriman kepada Allah. Orangnya mengingkari Allah, kafir lah, anggaplah kafir. Kemudian dikasih penjelasan, akhirnya dia masuk Islam. Oh, Masya Allah, itu dosanya besar. Ya. Karena
kemusyrikan, kekafiran itu kan dosa besar yang tidak akan diampuni. Betapa besarnya dosa itu. Begitu dia meninggalkan kekafiran dan kemusyrikan, maka menjadi pahala yang besar yang ada pada dia. Nah, yang berdakwah ini menjadi memperoleh pahala yang sama setiap saat dia sholat. Nah, karena dia bisanya masuk Islam kan karena misalnya kita yang melakukan dakwah, dia bisanya masuk Islam kan karena kita. Maka dan karena dia sudah Islam, lalu dia sholat. Setiap dia sholat kita dapat pahalanya. Setiap dia bersedekah kita dapat. Setiap dia mengaji kita dapat. Masya Allah, enak itu. Ya. Jadi itu pahala yang besarnya luar biasa kalau kita bisa menghentikan kekafiran orang atau kemusyrikan. Misalnya ada teman yang Muslim, tapi dia suka pergi ke kuburan untuk minta restu kepada yang sudah meninggal, atau pergi ke Gunung Kawi misalnya untuk minta kekayaan kepada setan. Terus didakwahi sampai dia berhenti memberi sesajen, berhenti minta kepada setan. Nah itu dia berhenti, itu dia dapat pahala banyak. Yang berdakwah juga dapat banyak. Rasulullah bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak orang lain untuk mengikuti hidayah dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti tadi, dan tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi pahalanya sama besarnya dengan yang didakwahi tadi. Tapi hati-hati, sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Orang yang memberi petunjuk atau mengajak kepada suatu perbuatan yang sesat, yang menyebabkan dosa, maka orang yang menunjukkan tadi atau yang mengajak tadi akan mendapatkan dosa yang sama dengan dosanya orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sama sekali. Jadi misalnya ajak teman, ayo kita mengambil manfaat dari ini. Tidak, biasanya kalau ajakan tidak bilang ayo kita korupsi, enggak. Prakteknya korupsi. Gini caranya, kamu kan jaga gudang, aku kan bagian keuangan, terus kamu bagian pembelian. Nah, itu terus orang-orang yang kira-kira terlibat di situ diajak kerjasama, nanti diadakan pembelian, duitnya minta dari keuangan, terus ke toko membeli barang dikirim ke gudang pembeli, terus dicatat oleh penjaga gudang, terus beberapa hari kemudian barang yang sama hilang dari gudang itu, kembali lagi ke toko. Itu ada kong-kali-kong yang semacam itu. Terus setiap kali ajakan ini, setiap kali orang-orang itu melakukan kegiatan yang serupa itu, maka yang ngajari itu selalu mendapatkan kiriman dosa. Na'udzubillah, jangan deh, udah kita dakwah saja. Ya. Rasulullah memberikan gambaran bahwa pahala berdakwah yang bisa menyebabkan satu orang masuk Islam itu lebih baik daripada harta kekayaan yang terbaik. Nah, ini Rasulullah memberi nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, Rasulullah mengatakan, demi Allah kalau kamu memberi petunjuk kepada satu orang saja, maka pahalanya lebih baik daripada unta merah yang terbaik. Gitu. Jadi ini untuk memberikan gambaran besarnya pahala. Jadi sebenarnya hadisnya ini panjang, tapi saya ambil yang yang relevan. Ini kok ceritanya sebenarnya menarik ini. Waktu itu Rasulullah akan memberangkatkan pasukan untuk perang Khaybar. Khaybar itu
daerah di sebelah utara Madinah. Di Khaybar itu ditinggali oleh orang-orang Yahudi yang tadinya diusir dari Madinah karena mereka mengingkari perjanjian, lalu diusir. Ada 3 kelompok, semuanya terusir, dan terusirnya satu masing-masing bertahap, satu kelompok karena masing-masing kelompok itu melakukan pelanggaran. Nah, mereka berkumpul di Khaybar. Ketika mereka berkumpul di Khaybar, mereka menyusun kekuatan akan menyerbu Madinah. Sebelum mereka menyerbu, Rasulullah mengirim tentara untuk melakukan preemptive war, perang yang mendahului musuhnya. Nah, Rasulullah mengatakan 1 hari sebelum berangkat, Rasulullah mengatakan, saya akan menyerahkan bendera ini kepada seseorang yang di bawah kepemimpinannya, maka peperangan kita akan menang. Para sahabat yang mendengar itu penasaran, siapa itu? Hebat banget orang itu. Nah, terus besoknya orang-orang pada berkumpul. Ya bisa karena ingin ditunjuk atau ingin melihat siapa itu orang yang hebat itu. Ternyata Rasulullah memanggil yang tidak ada. Mana Ali? Mana Ali? Orang-orang bilang, Ali sakit mata Rasulullah. Panggil, datang, memang matanya lagi sakit. Dan kalau lagi sakit nggak bisa berangkat perang. Nanti dia tidak bisa melihat dengan baik, malah ditusuk oleh musuh. Terus oleh Rasulullah, matanya diusap. Sekali usap, matanya itu kembali sehat seperti tidak pernah sakit. Nah, terus dipesan oleh Rasulullah, antara lain pesan itu tadi, kalau kamu bisa mengislamkan 1 orang saja, kamu akan mendapatkan pahala yang besar, lebih besar daripada harta yang paling indah. Ya, di samping pahala yang besar semacam itu, dakwah yang berhasil juga bisa mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat. Ya, seperti tema kita ini kan mempelajari tema topik-topik yang tema di bawah tema besar, ya, topik-topik di bawah tema besar untuk mencari kebahagiaan dengan rujukan ke Quran. Nah, kalau kita berdakwah dan berhasil, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan saja bagi yang berdakwah, tapi bagi masyarakat seluruhnya. Karena apa? Dakwah yang berhasil itu bisa menyebabkan berkurangnya kejahatan. Kan dakwah itu kan nahi mungkar. Ada orang melakukan kejahatan, dideketin sampai dia berhenti melakukan kejahatan. Kalau dia suka maling, dia berhenti. Kalau dia suka korupsi, dia berhenti. Kalau dia suka berantem, dia berhenti. Nah, berarti kejahatan kurang. Terus dakwah itu mengajak kepada kebaikan, ayo sholat, ayo zakat dan sebagainya. Akhirnya jumlah orang yang baik itu makin banyak. Jumlah orang yang tersantuni, tidak menjadi kelaparan, makin banyak. Dan jumlah orang yang makin banyak itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari ridho Allah. Nah, kalau semuanya itu kompak dalam rangka mencari ridho Allah, maka kan mereka menjadi sahabat yang rangkul-merangkul, saling kerjasama, tidak ada berantem. Jadi menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Maka saya sebagai penutup ini mengajak, mari kita berdakwah semampu kita, sebatas kapasitas kita. Kita mulai berdakwah di keluarga kita sendiri. Kita mulai dengan kita mempraktekkan kebaikan itu diri kita sendiri. Kita tinggalkan larangan dari Allah supaya kita bisa menjadi teladan. Setelah itu kita menganjurkan semua anggota keluarga kita supaya mau berbakti kepada Allah. Terus kita belajar lagi sesuai dengan meningkatnya ilmu, kita perluas dakwah kita ke keluarga besar. Terus kita perluas lagi sampai ke masyarakat. Tentu masyarakat sebatas yang bisa kita jangkau, ya. Bisa misalnya kita berdakwah di lingkungan perusahaan kita, antara lain misalnya, wah ini perusahaan kita ini besar nih,
tapi nggak ada pengajian. Ayo kita bikin pengajian rutin. Nah, itu sudah sarana dakwah. Ya. Jadi ringkasnya, Allah itu memuji pendakwah yang mengajak berbakti kepadanya. Inti dakwah adalah menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Dakwah dimulai dari keluarga kecil dan diperluas ke masyarakat. Berdakwah itu harus membekali diri dengan ilmu, karena tanpa ilmu kita bisa menyesatkan orang lain. Dan berdakwah mendapat pahala yang besar dengan andil dari para pengikutnya. Semoga Allah menambahi kita ilmu yang bermanfaat dan memberi kita semangat berdakwah. Amin.